Jadi gimana Sobat BM? Hari ini apakah sudah webinar hari ini? Sudah. Saya sudah 10 kali. Wow. Lo ngapain sih dari tadi ngomong sendiri nggak jelas? Ini lagi webinar nih. Biasa. Tugas. Enggak. Emang lagi tren-tren. Lagi musim ya? Iya. Oh iya kayak di zaman Covid seperti sekarang ini. Karena orang kan nggak boleh keluar ya. Akhirnya dalam rangka mendapatkan ilmu-ilmu baru, mereka melakukan webinar gitu. Ya konsepnya sama sih seperti seminar-seminar biasa. Cuma online. Ya cuma online gitu tuh. Ini lebih mudah gitu kalau persyaratannya ya gitu ya. Kalau seminar secara konvensional kan rata harus mempersiapkannya benar-benar matang gitu kan. Tempat, begitupun layoutnya, juga peserta ya. Kalau webinar sih dirasa cuma butuh aplikasi, ya mau pakai Zoom atau enggak pakai Google apalah itu ya. Terus kemudian juga bikin player, lemparin aja gitu. Tapi di media sosial. Tapi kalau seminar kayak gitu yakin nggak didengar tuh? Iya, emang bisa fokus ya. Gua aja nonton film macam tiduran. Ya kadang-kadang gini, kadang-kadang kalau pemateri ngomong gitu ya, Iya. kita mah paling ya main HP gitu. Main HP. Ya maksudnya nggak fokus ya, nggak kayak kita tatap muka langsung kan. Ya sesuai kebutuhan sebetulnya mah, kalau memang kebutuhan seseorang itu mengikuti webinar itu pasti akan fokus. Gak mungkin kan, kecuali orang yang cuma ikut-ikutan aja, cuma pengen absen aja gitu tuh. Oh itu kerjaan mahasiswa biasanya. Iya, kerjaan mahasiswa gitu kan. Sekarang juga kuliah juga secara online seperti inilah webinar. Itu semenjak Covid ya, semenjak Covid memang. Semenjak Covid. Kayaknya pas lagi musim zoom itu ya. Ini aplikasinya juga itu ya. Kita pakai Zoom. Pakai Zoom ya. Jadi Tapi berbayar kan? berbayar. Jadi supaya tidak 40 menit tercut gitu misalkan harus login kembali kan. Gitu. Jadi kita beli. Enggak ya, men. Kayaknya Kiwong adalah salah satu orang yang mulai latah tuh, Dik. Ikut-ikutan. Mulai latah ikut-ikutan zoom-zooman gitu. Ini bukan latah, Pak. Apa dong? Sebetulnya ini kebutuhan karena tidak bisa berkumpul kan. Gitu. Ini peraturan pemerintah karena nggak boleh berkumpul di salah satu tempat atau enggak banyak masa. Ya solusinya seperti ini. Gitu. Lalu itu kan nguntungin pengembang loh. Orang pihak Zoom tiba-tiba kaya kan gara-gara Covid. Oh, iya. Ya bisa Google aja kan Classroom, kalau dulu mah nguntungin yang punya gedung, Pak. Gitu. Sekarang yang nguntungin yang punya Zoom. Jangan-jangan dia konspirasi nih. Tapi ini belum masuk pajak Zoom. Oh gitu ya belum. Nggak kena pajak nih masalahnya. Ini PR juga nih buat pemerintah bahwa aplikasi ini juga banyak digunakan oleh masyarakat, berarti harus ada dong gitu pajak yang masuk ke negara gitu, gitu. buat penghidupan kita juga kan. Dika juga sering pakai Zoom. Jujur saya belum pernah ikut. Baru lihat-lihat aja teman-teman pakai. Ini ada yang nyeleneh juga sebetulnya mah kalau pakai Zoom itu yang tampak wajah aja gitu ya. Setengah badan sampai kepala itu gitu. Ke bawah nggak pakai celana. Ya kalau mau gitu. Saya juga pernah lihat itu di salah satu berita atau apa ya. Orang tuanya itu memang dia guru besar. Guru besar, nah dia harus mengisi materi di webinar begitu. Sambil ngulek, Pak. Begitu. Oke. Ini coba tuh. Sekarang kita fokus ya, kita bahas tuh. Gimana fokusnya coba mengerjakan dua pekerjaan sekaligus ya. Kalau ibu-ibu sih bisa aja. Ibu-ibu kan multi talent. Ibu selalu benar sih. Iya. Nah, justru kalau saya salah satu orang yang apa ya? Ya, it's fine lah, oke. Webinar itu kan kadang-kadang orang juga salah persepsi ya. Ngomong webinar itu adalah seminar web atau seminar online gitu. Padahal webinar itu kan intinya web based seminar gitu ya. Jadi seminar yang berbasis web gitu. Artinya semua kegiatan dilakukan di internet. Tapi kadang-kadang kan kita ikut latah juga karena kondisi sedang Covid, kemudian ikut latah tuh ikut seminar web gitu. Sementara kita tidak memindahkan kaidah-kaidah yang biasa seminar biasa ke seminar web itu. Tuh kayak tadi kan kita sambil seminar sambil ngulek, sambil seminar sambil ngasuh misalnya, atau sambil seminar ke bawah nggak pakai celana misalkan gitu.
Artinya saya setuju kalau misalkan web based seminar itu kita pakai karena kita memang nggak bisa ketemu orang langsung kan sekarang. Iya. Tetapi juga alangkah bijaknya kalau kita juga memindahkan kaidah-kaidah yang ada di seminar biasa tuh ya dengan seminar online dipindahin seperti fokusnya. Sekarang siapa yang menjamin orang kita ya plus 62 seminar biasa aja di gedung atau di hotel dimulai jam 18 misalnya atau jam 17, datangnya jam 17.30 lah, registrasi segala macam gitu. Nah, seminar online sama juga kayaknya tuh. Nah, online sih ya apa namanya itu minusnya ya orang tidak terpantau begitu oleh pemateri atau enggak si dosennya gitu kalau misalkan itu kuliah online begitu. Namun ya keuntungannya itu kita tidak harus datang ke satu tempat gitu kan. Kalau dalam kos juga kayaknya lumayan juga. Kita nggak pakai ongkos. Ya tapi dari satu kali seminar web yang durasi 2 atau 3 jam itu bisa ngabisin 2 atau 3 giga loh. Iya. Ya cuma kalau untuk sekarang mah ngabisin kuota udah biasa Pak. Saya juga YouTuber tiap hari gitu misalkan untuk sekedar dengerin lagu aja. Gak dengerin MP3 tapi dengerin YouTube. Oh gitu. Iya. Saya termasuk Jajannya udah masuk situ, termasuk gitu. orang yang tidak terlalu pro ya ke webinar itu ya. Iya. Saya lebih baik memilih buku atau misalkan menggunakan uang untuk beli buku gitu. Atau misalkan di internet pun lebih baik baca-baca artikel gitu. Artikel yang memang kita ingin tahu ya. Kalau saya ya, tapi kan itu pilihan gitu. Saya rasa emang lahirnya udah lama Telat ya. ya. Saya enggak begini dong. Enggak begini, ini bukan soal lahir, ini soal pilihan. Kita menghabiskan uang misalkan ratusan ribu untuk beli kuota. Yang kemudian kita ikut seminar yang tadi itu seminarnya juga tanpa etika, kadang-kadang pematerinya juga limbung kemana-mana gitu ya. Kemudian sambil ngapain, belum berisik suara di depan, belum bocor gitu. Lebih baik saya gunakan uang 100 atau 200 ribu itu beli kuota dan saya gunakan untuk membaca artikel-artikel yang entah itu berbayar, entah itu tidak berbayar, atau juga beli buku yang memang kita butuhkan gitu untuk kondisi ini. Nah sekarang ya itu kan soal pilihan ya sebetulnya, mau baca buku atau mau ikut webinar itu efektivitasnya juga beda-beda gitu. Tapi kalau saya termasuk orang yang agak kontra tuh. Yang kedua nih, bayangkan webinar ini meskipun berbasis online itu hanya diikuti rata-rata oleh orang yang satu wilayah waktu di misalkan nih ya kita mau seminar di jam 4 sore, paling yang bisa ikut itu yang satu waktu tuh ya, karena ya. Kalau misalkan meskipun online, kalau orang Amerika atau orang Inggris ikut di waktu mereka mungkin aja tuh berbeda, waktunya tidur, waktunya apa gitu ya, makanya diambil kesepakatan pada situnya. Kita juga di MTV dulu. Ya tapi jangan bilang saya terlambat lahir dong, beda kita berapa tahun sih? terlalu gimana ya? Ya mau baca buku oke lah, itu masih apa namanya, masih oke lah gitu kan. Tapi kalau efektivitas kita tunggu aja deh, siapa tahu ada mahasiswa yang bakal bikin judul skripsinya apa peran webinar gitu. Peran webinar bagaimana, bisa saja gitu kan. Kalau udah teruji misalkan dari hasil penelitian efektivitasnya berapa persen nih, atau juga efektivitasnya lebih cenderung menguntungkan atau positif negatifnya, coba aja, siapa tahu ya, mungkin mahasiswa apa. Pengalaman saya ngajar ya, pengalaman ngajar apalagi di wilayah-wilayah seperti Provinsi Banten deh, ada Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, itu apalagi di mahasiswa kita kan beda-beda tempatnya tuh. Waktu pertama kali seminar online digagas, saya pakai Google Classroom tuh. Tapi ternyata nggak semua mahasiswa bisa masuk karena kan daerah mereka aksesnya nggak ada sinyal sama sekali gitu. Iya, jadi pada akhirnya Bapak ini ngajarin di kampung. Jadi pada akhirnya saya buat artikel atau buat video dan saya kasih tuh ke mereka bahannya gitu. Karena ada juga wilayah-wilayah di Lebak, Pandeglang itu nggak bisa akses internet, jangankan sinyal gitu ya, mereka SMS aja kadang-kadang susah gitu. Ya balik lagi intinya kalau infrastrukturnya kurang merata juga webinar ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar sih. Yang penting ada etikanya ya. Ya satu ada etikanya, sebagai tidak ingin hilang fokus ya ikutin aja gitu webinarnya secara semestinya gitu kan.
etikanya ya datang benar-benar lebih awal atau siap lebih awal. siap lebih awal kayaknya. Siapkan koneksi. Oh itu yang Tentunya penting. Itu yang siapkan penting ya. koneksi. Internet lah ya. Ya, Kuota lah, nah. cukupin. Itu Kalau jadi peserta di silent deh gitu. Jangan pemateri lagi ngomong gitu. nah itu juga PR juga tuh Ya. selama beberapa kali ikut webinar. Bocor Etika aja. berarti ya, etika. Etikanya tuh pertama tadi apa? Kuota tentu Kuota aja. Bukan tentunya etika ya. itu apa kewajiban. Kewajiban. Ya udah, Yang kedua etika ya lagi. apa? Perangkat yang bagus deh. Perangkat yang bagus deh gitu. Laptopnya, Ah. laptopnya. Kemudian Terus yang- ya tadi tepat Yang waktu ketiga, tepat gitu. waktu. Yang keempat ya etikanya kembali itu apa? Iya, hormati peserta lain. Misalkan jangan orang lain lagi ngomong kita nyambung. Kasih ngopi gitu ya. Ambil. Ya sama artinya gini. Kalau di seminar itu kalau kita mau nanya kan angkat tangan tuh. Iya. Ya minimal kalau di webinar juga kalau mau nanya angkat tangan, jangan kemudian orang lagi ngomong Iya, robot gitu. tiba-tiba dibuka aja apa namanya tuh mute-nya ya. Ya. Mute-nya Tapi itu dibuka. umum ya, maksudnya dari siapapun kalau di itu ini bisa masuk ya. Apa umum khusus? sih. Ya kalau Kalau orang tahu passwordnya room mungkin ya? room sama Misalkan password. Passwordnya. di share di Mm-mm. sosmed gitu kan, orang masuk siapapun boleh ikut ya. Ya tapi itu sobat BM penting tahu bahwa web seminar itu kan mulai booming tuh ya. Iya. Mulai booming zaman sekarang di masa Covid, tetapi sebetulnya mungkin banyak orang yang juga belum siap Belum gitu. siap. Artinya kita mau atau tidak mau, kalau kata teori waktu itu sprinkle of time, artinya kita melipat waktu yang seharusnya kita siap 10 tahun yang akan datang, karena corona ini mau nggak mau kita harus siap gitu. Iya, Dan kita saya juga akhirnya terlepas. terpaksa ya? Iya, artinya harus kita dipaksa. dipaksa gitu. berarti ya. Dipaksa untuk Dipaksa untuk cepat berlari. Cepat berlari gitu. Atau kemungkinan teknologi ke depan juga kalau bisa jadi webinarnya itu pakai hologram. keren. Nah, itu ya. Udah kayak Tony Di film-film Stark aja ya. science fiction banyak. Keren, keren. Dika ada kemungkinan pakai webinar nggak tuh buat Mungkin diskusi? kalau ada yang saya sukai mungkin di bidang saya ya. Cuma Sukai, sampai sukai. iya maksudnya Kamu sukai. ada tema-tema yang saya di bidang saya. Kirain Mungkin ada- fotografi ada atau cem-ceman apa. gitu tuh, Enggak. ikut webinar. Saya Kalau belum ada melihat sih diskusi. beberapa ini masih di sosmed saya berkeliarannya ya Ya. tentang ya apa ya. Biasanya mahasiswa itu kan ya terus kayak politik-politik gitu saya belum ada yang Iya. cocok aja. Mungkin kalau ada tentang fotografi atau tentang apapun Iya, yang iya. saya Ikut ya. cocok ya. Tapi saya mau nanya nih, Apa tuh? dia rentan dihack juga ya? Soalnya dapat Nah, itu, kabar iya, iya. Iya. waktu itu ada temen yang nasional lagi ya, Ah. nasional webinar terus dia dihack kayak gambar-gambar gitu tuh. Kan itu Iya, iya. apa ya? Iya. Bahaya ya. Ya, Zoom pasti. itu kemarin ya. Zoom kena kasus. Karena di artikel yang diterbitin sama Bapak itu mungkin artikel dari Inggris ya? Oh, Amerika atau apa? Amerika. Ceritakan bagaimana tuh, Pak? Bisa Ya, Zoom itu kan sebetulnya apa ya? Kelemahan Zoom yang kita pakai untuk webinar tuh banyak tuh di salah satunya Zoom itu rentan dimasuki penyusup apa hacker gitu yang memang kemudian mereka bisa phishing, kemudian mereka melakukan ujaran sara atau kebencian gitu. Sehingga di Amerika FBI sekarang sedang intens menyelidiki kebocoran-kebocoran data itu yang memang mungkin terjadi ketika kita melakukan web conference atau webinar melalui akun Zoom gitu. Sekarang sedang diperiksa oleh FBI karena di Amerika sendiri Zoom adalah aplikasi yang memang sebetulnya tidak terlalu jadi primadona gitu, Oh gitu. dibandingkan di Indonesia. Indonesia gitu. malah lebih rame ya. Orang-orang Amerika cenderung menggunakan Google Classroom daripada menggunakan Zoom karena orang Amerika tahu kalau Kelemahan, ketika mereka menggunakan Zoom di laptop atau PC mereka, kemungkinan ada hacker yang bisa ngambil dan sabotase data Oh, di laptop gitu. tuh. Kau bayangkan kan? Oh iya iya. serem juga ya kalau ada data-data pribadi. Iya, kalau misalkan saya pakai Zoom, Kiwong pakai Zoom, kemudian ada hacker ngehack data kita. Data apa sih yang mau diambil? Paling data utang. Data pribadi sih, Bon, apa bon. gitu. Nggak terlalu penting, tapi kalau misalkan presiden yang Iya, gunain kalau Zoom kan, presiden. Ya kan kemudian- proses kelas nasional itu kan. Ya sekarang FBI sedang menyelidiki kasus itu dan meminta perusahaan Zoom untuk memperbaikinya karena banyak yang bocor. Bayangkan loh kalau pengusaha-pengusaha atau presiden nyimpen semua data lengkap di laptop, Oh, habis kemudian ada hacker masuk melalui Zoom, ya udah selesai tuh. Kita semua rahasia negara mungkin bisa terbongkar gitu. Ya, tadi saya bilang kalau saya, Kiwong atau Dika pakai Zoom, ya paling banter apa sih yang dihack? Foto-foto kita yang lagi selfie atau kasbon kita di mana aja gitu ya.
Kalau kita sih nggak ada Pak ya kayaknya. Ya. Nggak Ya, artinya masalah. di Amerika sendiri Zoom itu tidak terlalu primadona gitu. Ya. Bahkan orang cenderung tidak mau menggunakan Zoom karena keamanannya gitu. Hmm. Tapi kalau di kita kan ya mungkin edukasi yang kurang itu. Atau juga bisa bilang Bapak juga mungkin ya. Nah, Bapak tadi nggak setuju saya Lata. Enggak, Sekarang setuju. maksudnya untuk penggunaan Zoom-nya itu bukan dari webinarnya. Ya. Artinya tidak diperkenalkan dahulu mungkin karena Zoom itu lebih mudah jadi ya mereka ya kita lah maulah pakai Zoom daripada pakai Google Class apa ya? Classroom. Classroom gitu, karena rumit atau bagaimana. Ya namanya juga aplikasi ya. Mereka ya dibutuhkan mungkin saat ini gitu. Tapi ya tadi itulah ke teman-teman atau sobat BM yang mau pakai aplikasi apapun ya kalau bisa berbayar ya. Berbayar biar enggak ya. Iya pertama sekarang Namanya bayar pasti dikasih servis yang bagus. iya ini mah udah gratis kemudian minta data aman. Minta cracknya lagi. Minta cracknya lagi. Ini untuk webinar sendiri aplikasinya banyak nggak sih? Maksudnya apa selain Zoom gitu? Banyak sih. Banyak ya? Saya bukan Zoom, ada tadi itu juga ada Google Classroom. Oh gitu. Kemudian juga mungkin ada ya aplikasi-aplikasi lain yang menyediakan apa namanya web seminar ini, webinar begini gitu. Ya sekarang kan Ya, kita mungkin kalau berempat mah bisa kali atau berenam Instagram, pakai WhatsApp ya. WhatsApp 8 bisa. Bisa gitu. Bisa Kalau 8. nggak banyak orang ya. Banyak orang. Ya kalau saya sih lebih setuju apapun yang Ya. media yang sobat BM pakai gitu ya Hmm. untuk menyelenggarakan seminar, kuliah atau diskusi-diskusi. Ya pertama kita harus pindahkan tuh etika dari seminar Ya. biasa ke seminar online gitu. Jangan kemudian hanya karena seminar online mah kan cuma kelihatan muka terserah bawah mah misalkan ya. Tadi di Kemong aja kemarin di seminar nggak pakai celana dia, ya pakai saya pakai Pakai celana celana pendek. pendek gitu. Atau ibu-ibu sambil nyayur kan, Masak ya. repot. Jadi malah nggak fokus gitu. Etikanya dipindahin bisa juga. ngerjain dua pekerjaan Pak. Materi yang diberikan nggak ya mungkin nggak Iya. fokus lah ya. Berarti harus ada aturan baku nggak? Harusnya ada. Kira-kira gitu. Harusnya ada dan harusan itu harus aturan itu harus kita sepakati ya tidak tertulis tapi harus kita sepakati. Pertama tentu saja etika seminarnya. Kalau mau nanya ya angkat tangan, ikuti komando moderator. Kemudian yang Ini ya kedua kebiasaan dari seminar konvensional. jadi dialihkan. Jadi kalau kata moderator nggak boleh ngomong kemudian lupa mute ya tetap aja ngomong gitu. Yang kedua ya kalau pemateri lagi ngomong boleh didengarkan gitu. Ya. Iya. Ini kayak kemarin teman kita pemateri lagi ngomong dia kantongin HP-nya, dia main PUBG Wow. gitu. Emang gitu. Itu kan seminar online Emang ini itu ya katanya. webinar. Itu orangnya yang jadi juragan kambing. Kemudian hargai juga orang lain gitu. Kalau etika-etika itu sudah dijalankan, mungkin saya bisa beralih ke webinar daripada baca buku atau baca artikel. Iya, karena sudah pantas ya. Iya. Sudah pantas gitu. Tapi kita lah yang memantaskan. Ya kita lah yang memantaskannya. Jadi gimana sobat BM? Hari ini apakah sudah webinar hari ini? Sudah. Saya sudah 10 kali. Udah kayak orang Minum obat lebih-lebih lagi. Oke, jangan lupa ikuti terus keseruan BM Santai hanya di BM TV. Saya Ega Jaludin. Saya Irwan Diansyah. saya Dika. Oke, Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Ya.